Syarta, absen 12. Gak kelihatan. Saya Muhammad Arif Alancar, dan dulu. Saya Belakar kedua. Nah, sebelum kita memulai presentasi hari ini menyampaikan informasinya, agar kita dapat lebih mengerti apa sih cyber security, kami akan menampilkan suatu video yang akan menjelaskan kalian dalam gambaran kalian mengenai cyber security. Silakan. Gedein volume-nya. Ada salahnya emang berarti. Woi, PC kelihatan. Cobain dah coba. Tadi gua nggak bisa, nggak ngerti gua. Hah? Baik, jadi terima kasih sudah menyaksikan videonya. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih arti dari video ini. Nah, jadi video ini tadi kita menampilkan bahwa ada seorang perempuan dengan laki-laki di video bagian pertama, contohnya di mana kedua orang ini sedang mengeksploitasi data yang dimiliki oleh seorang pria, di mana data tersebut dapat pada suatu sistem, yaitu berupa saham. Seperti itu. Jadi si penjahat ini, atau kita bisa kita sebut dengan istilah gampang itu hacker, mencoba untuk mengambil data dari si pria, salah satu pria di video ini. Nah, lengkapnya mengapa sih kita harus menjaga-jaga dengan security akan kita bahas pada presentasi saat ini. Nah, sebelum kita mengerti lebih dalam lagi apa itu cyber security, kita harus paham dulu mengapa dinamakan cyber security yang akan diinformasikan oleh Akbar. Terima kasih. Cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya, internet, dan security yang artinya keamanan. Secara jelas, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang mendukung lingkungan. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang mau dimiliki. Tapi cyber security dilakukan tidak hanya oleh individu, tapi juga oleh perusahaan dan instansi. Langkah ini akan membantu melindungi sumber data dan sistem komputasi lainnya dari akses yang tidak sah. Strategi keamanan cyber yang mampu juga mumpuni bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus, atau memperoleh sistem dan data sensitif dari manusia. Keamanan cyber juga berperan dalam mencegah serangan yang mengganggu atau bahkan mematikan data kita maupun transaksi. Baik, selanjutnya kita akan berkenal lagi dengan cyber security yang kita akan menyampaikan berupa informasinya yang akan diberitahukan oleh ahli. Memberikan perlindungan terhadap informasi personal bagi siapapun yang terlibat dalam perusahaan, baik informasi seputar karyawan maupun informasi pelanggan. Sehingga data personal tersebut akan aman dari penyalahgunaan data seperti jual beli data personal. Tujuan dari cyber security adalah untuk melindungi informasi yang terjadi di publik, dikompromikan atau disebar.
banyak melalui peningkatan keamanan jaringan. Keberadaan network security dianggap efektif untuk melindungi perusahaan serta menjaga jaringan data tetap terjaga. Beberapa metode untuk melakukan network security antara lain memasang antivirus, firewall, data. Dua, cloud security. Layanan berbasis cloud saat ini sudah banyak dimanfaatkan penggunanya untuk menyimpan data terpenting. Namun sayangnya sistem komunikasi ini masih rentan mendapat tekanan dari peretas sehingga kampanye kanal menjadi tidak. Ancaman cloud security bisa diantisipasi dengan memasang firewall. Baik, selanjutnya kita belajar menulis. Tidak hanya menulis, tapi cyber security ini juga mempunyai karakteristik atau ciri-ciri yang akan dibacakan kembali oleh Adia. Ciri-ciri 1. Konfidensialitas, melindungi informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sehingga data tetap aman dari akses yang tidak sah. 2. Integritas, memastikan bahwa data tidak dapat diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Data yang ada tetap akurat dan dapat dipercaya. 3. Ketersediaan, memastikan bahwa sistem jaringan dan data tetap tersedia dan dapat diakses oleh pengguna yang sah atau dibutuhkan tanpa gangguan dari keterangan cyber seperti DOS. 4. Verifikasi identitas pengguna bersistem untuk memastikan bahwa mereka sudah dan berguna untuk mengakses sumber data tertentu. Baik, selanjutnya ciri-ciri dari cyber security ini yang kelima adalah pengendalian akses atau access control, yang dimana hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Nah, terus selanjutnya ada non-repudiasi atau non-regulation, yang dimana ini memastikan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi secara digital tidak dapat menyangkal atau membantah keterlibatan mereka dalam transaksi tersebut. Yang artinya kita ambil contoh yaitu antara pihak bank dengan nasabah. Nah, ketika seseorang yang ingin bertransaksi pasti kan ada datanya, nggak mungkin nggak ada transaksikan. Nah, inilah yang dimana kita si pihak bank ini nggak boleh menggugat atau nggak boleh bilang syarat yang bertentangan terkait si yang mengirim transaksi ini tuh nggak ngirim uang gitu loh contohnya. Ya pokoknya nggak boleh ada pertentangan antara pihak bank dengan si nasabah yang memberikan transaksi berupa uang ini. Selanjutnya yaitu pemantauan dan deteksi atau monitoring and detection, yaitu pemantauan aktivitas sistem jaringan secara berkelanjutan untuk mendeteksi adanya anomali atau aktivitas mencurigakan yang dapat terindikasi serangan cyber. Yang artinya ini kita mencegah adanya dampak negatif dari cyber. Selanjutnya ada respon insiden atau incident response, yang dimana kemampuan untuk respon dan mengelola insiden serangan cyber dengan cepat dan efektif untuk mengeliminasi dampak dari serangan. Terus yang selanjutnya ada kesadaran keamanan atau security awareness, yang berarti pendidikan dan pelatihan bagi pengguna untuk meningkatkan kesadaran atau praktik keamanan sekuritas yang baik, seperti menghindari phishing atau menjaga keaslian kata sandi. Biasanya untuk kata sandi ini kita bisa menjaga dengan menggunakan kata sandi dengan menggunakan angka, huruf, bahkan simbol-simbol. Selanjutnya itu penggunaan teknologi kriptografi atau kriptografi teknik, itu penggunaan enkripsi dan teknik kriptografi lainnya untuk melindungi data selama proses reproduksi dan penyimpanan. Contohnya, kalau misalnya biasanya bisa kita lihat di dalam WhatsApp, ketika kita melihat di WhatsApp, kita sedang melakukan chatting atau dengan seorang, kan bisa ada pesan yang Anda kirimkan, sedang pesan yang dikirimkan telah terenkripsi. Yang itu berartinya yang ketika kita ngirim pesan itu tidak langsung terdapat pada orang yang kita kirimkan pesannya, tapi pesan itu akan mengalir dulu dari satelit baru akan dikirimkan ke orang yang pesannya ingin kita kirimkan. Selanjutnya ada cara kerja. Pertama, cara kerja dari cyber security ini dengan menggunakan antivirus, yang artinya pemasangan antivirus ini dapat menjadi alternatif bagi seseorang yang ingin menjaga keamanan sistem digital pada berbagai platformnya. Nah, antivirus ini berfungsi untuk memindai dan
Selanjutnya itu dengan berbagai software. Dengan berbagai software kita dapat menerapkan kesulitan hacker dalam mengeksploitasi data yang kita miliki. Karenanya itu juga dengan rutin aplikasi baru kita dapat mengatasi hal tersebut. Yang ketiga itu menggunakan kapasitas yang kuat seperti yang sudah saya katakan. Dengan menggunakan kapasitas yang kuat kita dapat mencegah hacker ini untuk mengambil data yang kita miliki. Nah, caranya itu seperti yang sudah saya katakan juga bahwa kita dapat masukkan gabungan dari angka atau huruf atau simbol untuk memasukkan kata sandi atau mengaplikasi kata sandi yang kita miliki. Terakhir yaitu waspadai email asing. Kita perlu untuk mewaspadai adanya email dari pesan yang tidak dikenal, karena biasanya pesan tersebut merupakan serangan malware yang berpotensi untuk mengambil data pribadi kita. Selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari atau kasus yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Kata dalam kehidupan sehari-hari kasus dari cybersecurity, ada banyak contoh kasus dari serangan cybersecurity yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang pernah terjadi atau sering terjadi. Satu, serangan phishing. Serangan phishing yang pertama ini merupakan sebuah taktik penyerangan untuk mengelabui penggunaan internet. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi pribadi atau akses di sistem mereka dan dengan cara mengirimkan email atau menyebarkan link yang terlihat seperti asli. Penyerangan biasanya mengaku sebagai salah satu perusahaan atau organisasi yang kredibel. Selain itu juga menyamar sebagai pihak yang terpercaya sehingga penggunaan mudah dibocor. Dua, ransomware. Contoh berikut ini merupakan sebuah malware yang bisa mengaktifkan semua file di sistem penggunaan. Kalau file tersebut berubah, kemudian pelaku dan akan menuntut uang tebusan agar semua file tersebut diidentifikasi. Korban yang tidak menyebar tebusan biasanya akan kehilangan akses ke semua file yang terkena ransomware tersebut. Tiga, serangan Bisa menambahkan salah satu contoh dari ransomware ini yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia itu berupa informasi kita ketahui terkait pengambilan data Kominfo oleh hacker. Dan hacker ini kan meminta satu. Nah ini juga yang bisa kita sebut dengan ransomware itu. Selanjutnya, bisa serangan DDoS. DDoS adalah distributed dan yang merupakan serangan hacking cara kerjanya yaitu mengirim banyak permintaan koneksi ke server maupun website secara bersamaan. Serangan ini dapat menyebabkan server website menjadi terbebani dan tidak bisa diakses. DDoS merupakan serangan yang bisa masuk server atau website, bahkan bisa menyebabkan kerugian yang besar secara finansial bagi perusahaan maupun organisasi. baik demikian